sejahtera, selamat datang kembali di aplikasi simulasi uji kompetensi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal uji kompetensi keperawatan maternitas. Sobat Nurse, kita akan sama-sama membahas soal yang pertama. Seperti yang sudah ditampilkan di layar Sobat Nurse, soalnya sebagai berikut. Perawat maternitas melakukan pengkajian pada ibu hamil. Perawat telah melakukan anamnesa terkait identitas pasien, riwayat medis, kemudian perawat mengkaji riwayat kontrasepsi dan riwayat kehamilan sekarang. Apakah pengkajian selanjutnya yang harus dilakukan perawat maternitas? A. Riwayat obstetrik. B. Pemeriksaan USG. C. Palpasi leopard. D. Pengukuran panggul ibu. Dan E. Pemeriksaan HB. Silakan Sobat Nurse mulai memprediksi atau mengira-ngira jawaban yang tepat menurut Sobat Nurse. Baiklah, kita akan sama-sama membahas soal yang pertama. Pada soal ini tertera jelas bahwa ini merupakan soal pengkajian pada ibu hamil, pengkajian keperawatan pada ibu hamil. Sobat Nurse, silakan melihat highlight pada data bahwa perawat melakukan anamnesa terkait identitas pasien, riwayat medis, kemudian mengkaji riwayat kontrasepsi dan riwayat kehamilan sekarang. Dalam tahapan pengkajian yang dilakukan perawat adalah merupakan pengkajian anamnesa. Dari data-data dari pilihan jawaban terlihat bahwa yang merupakan pengkajian anamnesa adalah option A, yaitu riwayat obstetrik. Sedangkan option B dan E merupakan pemeriksaan penunjang, dan option C dan D merupakan pemeriksaan fisik keperawatan. Sehingga jawaban yang benar adalah A, riwayat obstetrik. Sekarang kita akan melanjutkan pada soal yang kedua. Sobat Nurse, kita akan melanjutkan dengan pembahasan soal yang kedua. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G3, A1, P1, datang ke Poli KIA untuk melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan data bahwa usia kehamilan 38 sampai 39 minggu, pengalaman persalinan terakhir 5 tahun yang lalu, pasien telah membatasi aktivitas sehari-hari dan lebih banyak beristirahat. Pasien juga sering menanyakan mengenai persiapan persalinan. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Gangguan hubungan ibu dan janin. B. Ketidakefektifan proses persalinan. C. Risiko diskontinuitas pemberian ASI. D. Kesiapan peningkatan proses kelahiran. Dan E. Risiko ketidakefektifan proses persalinan. Silakan Sobat Nurse mengira jawaban yang tepat dari soal tersebut. Baiklah Sobat Nurse, marilah kita sama-sama membahas soal nomor 2. Pada kasus ini, Sobat Nurse perlu melihat highlight dari data-data yang muncul untuk menentukan diagnosa yang paling tepat pada kasus ini. Pada kasus ini, ibu melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Hal tersebut menandakan bahwa ibu dalam kondisi kehamilan fisiologis. Kemudian ditunjang dengan data-data seperti bahwa pasien telah membatasi aktivitas sehari-hari serta pasien menanyakan informasi mengenai kesiapan persalinan. Dari data-data ini, diagnosa yang tepat untuk diangkat adalah diagnosa terkait dengan kesiapan meningkatan proses kelahiran, yaitu diagnosa promosi kesehatan. Opsi yang tepat adalah D. Mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang VK dalam keadaan infarto. Hasil pemeriksaan didapatkan data pasien mengungkapkan nyeri perut menjalar ke pinggang, skala nyeri 5-7,
dilatasi servisnya 4-5 cm, kontraksi uterus setiap 5-10 menit selama 30-40 detik dengan intensitas sedang, tekanan darah 130 mmHg, nadi 110 kali per menit, RR 28 kali per menit. Pasien tampak berkeringat, DJJ bayi 140 kali per menit reguler. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Nyeri persalinan berhubungan dengan dilatasi serviks. B. Nyeri persalinan berhubungan dengan eksklusi kepala. C. Nyeri persalinan berhubungan dengan agen cedera biologis. D. Nyeri persalinan berhubungan dengan cedera fisik. D. Nyeri akut berhubungan dengan cedera kimia. Silakan Sobat Nurse mengira jawaban yang tepat untuk soal nomor 3. Baiklah Sobat Nurse, marilah kita sama-sama membahas soal nomor 3. Dari kasus ini, Sobat Nurse perlu menilai data-data fokus untuk menetapkan diagnosa. Yang pertama adalah pasien dalam keadaan infarktus dengan dilatasi serviks 4-5 cm. Data ini menunjukkan bahwa pasien sedang berada dalam kala 1 persalinan. Pada kala 1, diagnosa yang diangkat adalah terkait dengan nyeri persalinan. Dari option yang ditampilkan, diagnosa nyeri persalinan yang paling memungkinkan adalah A dan B. Yang menjadi pembedanya pada etiologi atau faktor penyebabnya. Seperti kita ketahui bahwa kasus pasien berada dalam kala 1. Kala 1 merupakan kala pembukaan atau kala dilatasi serviks. Sehingga nyeri persalinan yang muncul pada diagnosa ini berkaitan dengan dilatasi serviks. Option yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban option A. Sobat Nurse, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang keempat. Sobat Nurse, sekarang kita akan membahas soal yang keempat. Seorang perempuan P1A0 nifas hari ke-7 melakukan kunjungan nifas kedua ke poli KIA. Hasil pengkajian didapatkan data bahwa ibu mengungkapkan ingin merawat bayinya sendiri dan ingin memberikan ASI eksklusif. Sejak persalinan, perawatan bayi diberikan kepada mertuanya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi rate 12 kali per menit, lokea serosa tidak berbau, reda 1, payudara penuh puting menonjol. Pertanyaannya, apa diagnosa keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Kesiapan meningkatkan proses kehamilan dan melahirkan. B. Resiko ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan keletihan ibu. C. Resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kurang kesiapan kognitif. D. Ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan keletihan ibu. Dan E. Ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kurangnya kesiapan kognitif. Silakan Sobat Nurse mengira jawaban yang tepat untuk soal nomor 4. Baiklah Sobat Nurse, marilah kita sama-sama membahas soal yang keempat. Dari data, perlu Sobat Nurse melihat bahwa data-data yang muncul dalam soal nomor 4 ini menunjukkan bahwa ibu dalam kondisi nifas normal. Tidak ada masalah terkait dengan infeksi nifas maupun masalah yang berkaitan dengan proses menyusui atau pemberian ASI eksklusif. Hal itu ditunjukkan dengan data TTP dalam rentang normal, lokea serosa tidak berbau, redanya 1, payudara penuh puting menonjol. Sehingga dari opsi pilihan jawaban yang muncul pada kasus ini, kita perlu melihat opsi jawaban yang berkaitan dengan diagnosa sejahtera.
yaitu option A, kesiapan meningkatkan proses kehamilan dan melahirkan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Berikutnya kita lanjutkan ke soal yang kelima. Sobat Nurse, sekarang kita akan membahas soal yang kelima. Seorang perempuan P3A0 5 hari pasca partum dibawa ke UGD dengan keluhan penurunan kesadaran disertai nyeri pinggang. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data TFU 2 jari di atas pusat, uterus terabah lunak, pengeluaran per vaginam lokeanya rubra dengan jumlah perdarahan kurang lebih 1000 cc, tekanan darah 90/80 mmHg, nadi 110 kali per menit, RR 30 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, skala nyeri 2-3, akral dingin, pucat, dan CRT lebih dari 2 detik. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan darah aktif. B. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan trauma. C. Risiko perdarahan berhubungan dengan komplikasi pasca partum. D. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Dan E. Risiko infeksi berhubungan dengan respon inflamasi. Silakan Sobat Nurse mengira jawaban yang tepat untuk soal nomor 5. Baiklah Sobat Nurse, marilah kita sama-sama membahas soal nomor 5. Pada soal ini tertera jelas bahwa ibu dalam kondisi pasca partum patologis dan mengalami komplikasi pasca partum. Komplikasi yang muncul terlihat jelas bahwa yang pertama, TFU 2 jari di atas pusat padahal ibu sudah 5 hari pasca partum. Uterus teraba lunak, pengeluaran per vaginam masih lokea rubra padahal ibu sudah 5 hari pasca partum, di mana lokea rubra normal keluar pada 1-3 hari pasca partum. Kemudian jumlah pendarahan lebih dari 500 cc karena pada data didapatkan 1000 cc. Dan tekanan darah, nadi, dan RR menunjukkan patologis. Akral dingin, pucat, dan CRT. Data-data tersebut menunjukkan bahwa ibu dalam kondisi kehilangan darah aktif. Dari opsi pilihan jawaban yang muncul, semuanya menunjukkan kepada kondisi diagnosa keperawatan yang muncul pada kondisi nifas patologis. Tetapi diagnosa yang paling tepat untuk kasus di atas adalah option C, risiko perdarahan berhubungan dengan komplikasi pasca partum. Sobat Nurse, demikianlah pembahasan soal UKOM bidang keperawatan maternitas. Sampai bertemu lagi pada pembahasan soal-soal UKOM bidang keperawatan yang lain. Sampai jumpa kembali.